Shalom jemaat Tuhan. Tenebrae berasal dari bahasa Latin yang artinya kegelapan atau bayangan. Dalam ibadah ini kita akan sama-sama mengingat dan merenungkan hari-hari terakhir Yesus di dunia melalui pembacaan firman, doa, pengakuan dosa, dan pujian. Lilin-lilin ini akan dipadamkan satu demi satu setelah perikop firman Tuhan dibacakan. Lilin yang terakhir dipadamkan adalah lilin Kristus yang melambangkan Yesus telah mati dan dibaringkan dalam kubur. Mari kita persiapkan hati, teduh dan tenang di hadapan Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dicurahkan kepada kamu sekalian. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Untuk kita dan keselamatan kita, Kristus telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita menyembah Dia, meninggikan nama-Nya. 坐在宝座上，圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你，昔在今在以后永在，唯有你是全能真神。坐在宝座上尊贵羔羊，我们夫妇敬拜你，颂赞尊贵荣耀权势，都归给你，直到永远。我王之王，万主之主，唯有你配得敬拜和尊崇。万之王，万主之主，我们高举你生命直到永远。 Sekali lagi dari awal kita menaikkan pujian ini. 坐在宝座上，圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你，昔在今在以后永在，唯有你是全能
到了晚上，耶稣和12个门徒坐席。正吃的时候，耶稣说：我实在告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。他们就甚忧愁，一个一个地问他说：主，是我吗？耶稣回答说：同我蘸手在盘子里的，就是他要卖我。人子必要去世，正如经上指着他所写的。但卖人子的人有祸了。那人不生在世上，倒好。卖耶稣的犹大问他说：拉比，是我吗？耶稣说：你说的是。弟兄姐妹，我要请各位弟兄姐妹来到上帝面前默想，我们的生命是否像犹大一样出卖耶稣，出卖我们的信心，为了个人的享受，为了今生的福利，我们有没有出卖我们的信心？天父阿爸，我们来到你的面前，我们承认罪恶过犯，我们不珍惜你赐给我们的恩典。许多时候我们像犹大一样，把你的恩典，你给我们的信心出卖了，为了个人的享受。求主饶恕，阿们。Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Lalu ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah
kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang aku cium, itulah ya dia, tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Trees, it was for me, oh Lord, when you cried upon your knees, how could it be, oh Lord, when in blood, sweat and tears, you dismiss your final fears, when you faced the soldier's spears, you stood for me, oh Lord. When they triumph look complete, it was for me, oh Lord. When it seemed like your defeat, they could not see, oh Lord. When you faced the mob alone, you were silent as a stone, and a tree became your throne. You came for me, oh Lord.彼得在外面院子里坐着，有一个使女前来说：“你素来也同那加利利人耶稣一伙的。”彼得在众人面前却不承认，说：“我不知道你说的是什么。”既出去到了门口，又有一个使女看见他，
就对那里的人说：“这个人也是同拿撒勒人耶稣一伙的。”彼得又不承认，并且起誓说：“我不认得那个人。”过了不多的时候，旁边站着的人前来对彼得说：“你真是他们一党的，你的口音把你录出来了。”彼得就发咒起誓地说：“我不认得那个人。”立时鸡就叫了。彼得想起耶稣所说的话：“鸡叫以先，你要3次不认我。”他就出去痛哭。主耶稣曾对我说：“你真正地爱我吗？”我说：“主，你知何用？”我说：“主耶稣又对我说：“你真正地爱我吗？为我受逼害，是生命里的吗？”我说：“主耶稣，你一切都为我，我要爱你比一切更多。主耶稣，你深知道我心灵都软弱，求你接纳我，引导我，扶持我。主耶稣曾对我说：“你真正地爱我吗？”我说：“主，你知何用？”我说：“主耶稣又对我说：‘你真正地爱我吗？为我受逼害，是生命你的吗？”我说：“主耶稣，你一切都为我，我要爱你比一切更多。主耶稣，你深知道我身心灵都软弱，求你接纳我，引导我，扶持我。”Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar
betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa semua usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan dan melihat bagaimana saat Yesus diadili. Tuduhan-tuduhan yang begitu keji dituduhkan kepada Yesus. Sangat menyedihkan hati. Padahal Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Namun mata mereka telah dibutakan. Mereka tidak dapat melihat kebenaran yang ada. Saudara, bahkan pemimpin-pemimpin mengolok-olok dan bahkan seharusnya mereka menjadi teladan yang baik bagi banyak orang. Akan tetapi sebaliknya mereka menjadi penghasut-penghasut orang untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Pada saat ini, marilah kita sama-sama merenungkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus tidak melawan. Sepatah kata pun tidak saat tuduhan-tuduhan itu dituduhkan kepada dia. Saudara, mari kita sama-sama melihat ke dalam diri kita sendiri. Kita manusia begitu lemah sekali. Kita tidak sanggup seperti Tuhan Yesus yang tidak melawan dan bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun
sekalipun dia diperhadapkan kepada tuduhan-tuduhan. Saudara, kita begitu lemah. Ada kalanya kita marah, kita kesal, kita bahkan kecewa dengan orang-orang di sekeliling kita yang ada kalanya menuduh kita. Tapi biarlah pada saat ini, pada kesempatan ini, kita sama-sama merenungkan bagaimana Tuhan telah memberikan teladan kepada kita. Kita belajar dan kita mohon Tuhan ubahkan kita. Kita ambil waktu sejenak untuk menenangkan hati kita, merenungkan. Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini. Kami mohon kemurahan-Mu, pengampunan-Mu terhadap kami ya Tuhan. Kami tahu hati-Mu sedih pada saat kami melakukan hal yang tidak benar. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau belajar daripada Tuhan Yesus. Ampunilah kami ya Bapa. Pada saat kami diperhadapkan kepada tuduhan-tuduhan, bahkan kami mungkin diadili dengan semena-mena. Kami kecewa. Tetapi pada saat melihat Tuhan Yesus, kami kembali diingatkan. Yesus tidak mengatakan apapun. Bahkan Yesus tidak melawan. Bahkan Yesus memberikan pengampunan. Dan bahkan Yesus rela menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Bapa, ubahlah kami. Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Biarlah teladan Yesus boleh kami teladani. Biarlah kami boleh belajar rendah hati. Biarlah kami belajar untuk taat kepada Engkau. Sekalipun kami mengorbankan nyawa kami, kami rela. Ya Bapa, ubahlah kami, perbaharulah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.戏弄完了，就给他脱了袍子，人穿上他自己的衣服，带他出去，要钉十字架。他们出来的时候，遇见一个古利奈人，名叫西门，就勉强他同去，好背着耶稣的十字架。到了一个地方名叫各个地，意思就是独楼地。兵丁拿苦胆调和的酒给耶稣喝，他尝了就不肯喝。他们即将他钉在十字架上，就拈阄分他的衣服，又坐在那里看守他。在他头椅上安一个牌子，写着他的罪状，说这是犹太人的王耶稣。当时有2个强盗和他同钉十字架上，一个在右边，一个在左边。从那里经过的人讥笑他，摇着头说，你这拆毁圣殿3日又建造起来的，可以救自己啊！你如果是神的儿子，就从十字架上下来吧。祭司长
和文士并长老也是这样戏弄他，说他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。他依靠神，神若喜悦他，现在可以救他，因为他曾说我是神的儿子。我看见他钉痕的手，我看见他血为我流，于是十架不离满身，像哥哥他心中，为了赎我他无言忧，为了救我他泪蒙羞，只下如墨，起身如笛，他默默唱说，他是我的主，为我钉在十架上，我的罪孽过犯，他却为我担当，他是我的主，为我钉在十架上，他甘愿舍命，是神所预备的羔羊。我看见他钉痕的手，我看见他血为我流，于是十架不离满身，像哥哥他心中，为了赎我他无言忧，为了救我他泪蒙羞，只下如墨，起身如笛，他默默唱说，他是我的主，为我钉在十架
Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan! Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita sudah sering mendengarkan tentang kisah penyaliban Kristus, ataupun kita sudah terbiasa merenungkan kematiannya. Tetapi tanpa sadar, kita sudah kehilangan rasa duka cita, rasa pedih, rasa kehilangan, dan rasa ratapan itu dari hati kita. Kita mungkin terbiasa dan berpikir bahwa kematian Yesus adalah sesuatu yang wajar dan perlu untuk terjadi. Dan kita tidak lagi mengalami kematian Kristus itu sesungguhnya untuk menggantikan posisi kita, mengambil tempat kita yang harusnya menerima maut itu. Saudara, malam hari ini, mari kita mengambil waktu untuk merenungkan, meratapi, dan merasakan duka cita kematian Kristus. Malam hari ini, mari kita ambil bagian di dalam kematian Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah sering mendengarkan tentang kisah kematian-Mu. Mungkin kami juga sering menonton film tentang kematian-Mu. Kami juga sudah sering membaca firman yang menceritakan tentang penyaliban-Mu. Tapi ketika kami merenungkannya, mungkin itu menjadi sambil lalu. Dan kami tidak lagi ambil bagian di dalam kematian Kristus. Kami berpikir bahwa itu adalah hal yang wajar karena kasih-Mu. Itu hal yang lumrah karena pengorbanan-Mu.
Padahal seharusnya kamilah yang di posisi itu. Kamilah yang harusnya dimurkai dan kamilah yang harusnya menerima maut itu. Tuhan, jika malam hari ini kami mengalami kematian Kristus, biarlah ada sepercik rasa duka di dalam hati kami. Biarlah ada rasa meratap di dalam jiwa kami yang membawa kami kepada pertobatan, yang membawa kami kepada kematian Kristus, mengalaminya dan merenungkannya. Terima kasih untuk kematian-Mu ya Tuhan. Biarlah kami berbagian di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami berdoa. Amin. Saudara, lilin yang tertinggi ini adalah lilin Kristus. Dan lilin yang akan dipadamkan ini akan menggambarkan bahwa Kristus sudah mati bagi kita. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Crucified my Lord. Were you there when they crucified my Lord? Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they nailed him to the tree? Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they nailed him to the tree?
it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they laid him in the tomb? Kiranya Yesus Kristus yang demi kita taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, memelihara dan meneguhkan engkau.